Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami bertiga akan mempresentasikan demonstrasi konseptual terkait pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik, yang mana saya Indra Kurniawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Aceh Besar, berasal daripada SMP Negeri 1 Pulau Aceh. Saya Nana Juwana, berasal dari SMA 1 Gung Barunajaya. Saya M. Sanusi, berasal dari SMA Negeri 1 Kuta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Sanusi? Alhamdulillah sehat, Bu Nana. Baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, terlebih dahulu saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Nah, yang pertama ini mengenai rubrik penilaian, Pak. Di sini untuk penilaian kita hari ini dalam kurs dan coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, Pak ya. Nah, yang pertama itu apakah alur ceritanya berjalan sesuai dengan alur cerita, Pak? Dimana kita ketahui bersama bahwasanya alur cerita itu merupakan melihat bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian lagi coach juga dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan. Di sini Bapak berupa coach, nanti ada coachingnya, Pak ya. Siapa yang Bapak coaching hari ini? Kebetulan yang akan saya coaching hari ini adalah Pak Indra Kurniawan. Oh baik, Pak Indra Kurniawan ya. Nah, jadi ini rubrik penilaian yang nanti harus berjalan pada saat coaching, Bapak. Kemudian jangan lupa penilaian ini harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Itu Pak ya. Oke, saya akan coba untuk coaching Pak Indra memakai dengan alur cerita yang ada di rubrik 0223 itu. Baik Bapak, nah semoga sukses, selamat melakukan coaching. Oke Bu, siap. Pak Sanusi. Waalaikumsalam Pak Indra. Ada yang bisa saya bantu Pak Indra? Gini Pak Sanusi, saya hari ini saya ingin di-coachingkan langsung oleh Bapak. Boleh Pak Indra. Kira-kira yang menjadi permasalahan Bapak ketika di pembelajaran seperti apa? Saya mengalami permasalahan. Saya ingin mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan ketiga strateginya. Namun saya mendapatkan kendala hanya mampu mengadopsi satu strategi saja, Pak. Selama ini boleh Bapak jelaskan ketiga strategi yang telah Bapak terapkan? Sampai dengan saat ini saya hanya mampu mengadopsi satu strategi saja, yaitu strategi kontennya saja, Pak. Padahal saya ingin menggunakan ketiga strateginya, baik itu proses dan juga produknya, Pak. Ketika Bapak mengajarkan satu strategi tersebut, perkembangan anak-anak seperti apa? Alhamdulillah mereka merasa senang karena yang saya terapkan hanya dengan strategi konten saja. Saya memberikan konten ataupun materi pembelajaran dari sumber yang berbeda. Namun saya meyakini bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengadopsi ketiga strategi ini berdampak luar biasa bagi anak-anak. Namun saya mendapatkan kendalanya, Pak. Kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran tersebut bisa Bapak jelaskan kira-kira kendalanya? Saya mendapatkan kendala bahwa saya tidak bisa memaksimalkan waktu yang ada. Misalnya waktu yang ada ketika saya mengajar pembelajaran agama Islam dengan alokasi waktu 3 jam ataupun 120 menit, saya mendapatkan kendala bahwa saya sulit untuk mengadopsi ketiga strategi ini, Pak. Berarti rencana ke depan ingin Pak Indra lakukan untuk pembelajaran tersebut
mungkin rencana ke depan saya akan berkonsultasi dengan rekan MGMP saya Pak, rekan sejawat serupun Mapel melalui MGMP Pak. Oh, itu Pak Indra ya. Nah, kira-kira tadi Bapak menjelaskan dari ketiga cuma satu ya. Itu Pak Indra, kira-kira untuk mendukung rencana aksi Bapak ke depan, apa yang bisa Pak Indra selain berkonsultasi dengan rekan serupun Mapel, mungkin saya akan mencari sosok role model dari kawan-kawan saya untuk menjadi bisa saya amati. untuk memiliki role model tersebut kira-kira sudah ada pilihan orangnya atau bagaimana Pak? Belum ada Pak, mungkin itulah dari kawan-kawan MGMP nanti kan saya cari siapa dari antara mereka yang mampu mengadopsi ketiga strategi ini. Nanti saya ajak konsultasi sekaligus saya amati kayak mana cara dia belajar dengan mengadopsi ketiga strategi ini. Oke, kira-kira dari beberapa tadi pertanyaan yang telah saya ungkapkan ke Bapak, perasaan Bapak setelah coaching ini seperti apa? Setelah coaching ini saya merasa saya mendapatkan sebuah rencana untuk ke depan terkait kendala ataupun masalah yang saya hadapi. Oke, rencana tadi contohnya seperti apa tadi Pak? Akan apa lakukan? Rencana saya akan menjumpai atau berkonsultasi dengan rekan serupun Semapel melalui MGMP untuk mencari sosok role model dari kawan-kawan saya yang mampu mengadopsi ketiga strategi pembelajaran pendidikan ini. Oke, terima kasih Pak Indra. Baik Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sanusi ya. Oke, sama-sama Pak Indra. Izin pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik Pak Sanusi, Bapak sudah menyelesaikan coaching dengan Pak Indra, Pak ya? Iya Bu Nana. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang kita inginkan? Oke Bu Nana. Ketika saya meng-coaching Pak Indra Kurniawan, Ya. saya sudah mendengarkan secara aktif tentang permasalahan yang beliau utarakan, dan juga saya sudah kesadaran penuh atau risen Melakukan kesadaran ya? penuh. Iya, Ya, benar. baik Pak. Terus terakhir saya menggali permasalahan beliau dengan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga keluar apa inti permasalahan dari Pak Indra tersebut. Gimana? Ya, baik Pak. Kemudian pada saat Bapak melakukan coaching tadi dengan Pak Indra, apa Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak? Alhamdulillah sudah Bu Nana, karena saya sudah menanyakan tujuan permasalahannya, dan dari coaching tersebut saya sudah bisa mengurutkan beberapa identifikasi masalah dari Pak Indra. Di antaranya beliau ada permasalahan tentang pembelajaran diferensiasi, dan dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 strategi. Ternyata beliau memiliki masalah, yaitu beliau hanya bisa melakukan 1 strategi saja Ibu. Oh begitu Pak ya. Iya. Baik, berarti Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Pak Indra. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan aksi yang akan dilakukan Pak Indra ke depannya, dan Pak Indra juga sudah menjawab. Kemudian Bapak juga sudah melakukan coaching secara bertanggung jawab Pak ya. Baik Pak Sanusi, menurut saya proses coaching yang Bapak lakukan hari ini sudah sangat baik Pak, dengan proses alur yang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah memperoleh penyelesaian dari masalah dengan coaching yang sudah sesuai dengan jalur coaching
yang kita inginkan. Baik Pak Sanusi, saya rasa demikian pasca observasi kita hari ini. Terima kasih, semoga kita berjumpa di coaching-coaching selanjutnya. Oke, sama-sama Bu Nana, terima kasih juga. Baik. Alhamdulillah pada kali ini saya selaku supervisor ya saya dan ibu satu coach, mungkin ibu akan ada melakukan coaching Bu ya. Jadi rencana ibu dengan siapa akan melakukan coaching hari ini Bu? Dengan Pak Sanusi Pak. Dengan Pak Sanusi ya. Beliau guru di mana dan mengajar apa Bu? Beliau guru di SMA 1 Kota Baru. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Baik Bu Nana. Mungkin dalam coaching nanti apa yang ingin Ibu Nana gali daripada beliau? Saya ingin menggali sesuai dengan alur Tirta, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot salah satunya, kemudian saya akan mendengarkan dengan sabar, kemudian juga saya akan hadir sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sanusi, insya Allah Pak. Baik, sebelumnya Ibu Nana sudah melakukan coaching ini kepada rekan guru lain? Ada Pak. Ada ya. Jadi mungkin kali ini Ibu akan berhadapan dengan Bapak Sanusi selaku mampu bahasa Indonesia Bu ya. Kira-kira Bu, jika beliau memiliki masalah ya dan Ibu akan menggali pertanyaan dengan alur Tirta Bu ya. Bagaimana cara Ibu mendengarkan ataupun menyikapi daripada pertanyaan dari jawaban alur Bapak Sanusi nanti? Saya akan mendengarkan permasalahan yang Bapak Sanusi hadapi, kemudian saya akan menggali potensi apa yang dimiliki oleh beliau untuk menyelesaikan permasalahan beliau. Kemudian saya juga akan menanyakan strategi apa yang akan Pak Sanusi gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Yang saya catat sini berarti Ibu akan menggali strategi apa itu ya, yang akan Ibu gali kepada Bapak Sanusi nanti ya. Jadi kira-kira Ibu Nana berapa lama butuh waktu untuk melaksanakan alur Tirta ataupun melaksanakan proses coaching ini Bu? Kurang lebih 10 menit saya rasa cukup Pak. 10 menit ya. Mungkin baik Bu Nana nanti silakan melakukan coaching dengan Bapak Sanusi. Mungkin pada kali ini pasca supervisi mungkin sudah saya laksanakan. Nanti setelah coaching nanti Bu Nana boleh menjumpai saya untuk saya melihat apa yang telah Ibu Nana lakukan bersama Pak Sanusi saat coaching nanti ya. Berarti Bapak ingin merefleksi kegiatan kita hari ini Pak ya? Siap ya Bu. Mungkin nanti saya akan melakukan observasi juga kegiatan Ibu Nana dengan Bapak Sanusi saat coaching nanti. Baik Pak Indra. Baik Bu Nana, mungkin selamat menjumpa ataupun melaksanakan coaching Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Indra. Sama Bu Nana. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar Ibu? Boleh Pak Sanusi. Ada keperluan apa ya Pak? Begini Bu Nana, saya ada sedikit masalah ini. Iya. Kita bicarakan di sini atau di tempat lain Pak? Lebih baik di sini aja Bu. Di sini. Sebentar aja Bu. Oh ya boleh Bu. Begini Bu Nana, saya kan dalam pembelajaran di kelas, kebetulan saya kenalnya di jam-jam terakhir Bu, atau di jam-jam setelah istirahat. Iya. Nah, ketika saya mengajar, anak-anak ributnya minta ampun. Iya Pak. Mereka ketika saya menerangkan ataupun apapun itu tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan, mereka sibuk dengan diri sendiri. Makanya saya kadang agak kesal, sebal juga, kan tidak mungkin kita marahin anak-anak. Benar. Makanya saya agak bingung ini, bagaimana supaya anak-anak ini bisa fokus dalam pembelajaran di jam-jam siang seperti itu benar. Begitu Pak ya. Jadi kira-kira yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini apa Pak ya? Saya ingin adanya sedikit solusi Ya. untuk mengembangkan atau meningkatkan fokus anak ke pembelajaran yang saya lakukan ini. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi kepada saya, kira-kira situasi seperti apa yang ingin Bapak
alami di sekolah untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Yang saya inginkan anak lebih fokus ketika saya menerangkan pembelajaran. Karena dengan mereka lebih fokus, jadi apa yang kita sampaikan akan lebih cepat dan enak didengar oleh semuanya. Kita akan lebih cepat memahami Pak ya materi pelajarannya. Iya. Baik Pak. Kemudian kira-kira level berapa yang Pak solusi ingin tingkatkan dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang? Kira-kira permasalahan Bapak sekarang ini ada di posisi level berapa? Kira-kira permasalahan yang saya hadapi sekarang ini berada di titik fokus yang 6, angka 6. Saya inginnya mereka lebih fokus dan meningkat ke angka 9. Begitu Pak ya. Iya. Baik Pak. Kemudian kira-kira usaha apa yang sudah Pak Sanusi lakukan selama ini? Usaha yang sudah saya lakukan selama ini, pertama saya menggunakan beberapa metode dulu. Kira-kira metode ini gimana efektifnya? Ketika saya menggunakan metode pemecahan masalah, itu kan anak-anak lebih ke pemecahan masalah. Ternyata masih juga ribut-ribut, lebih tidak fokus. Lalu saya mencoba untuk beralih ke proyek atau membuat suatu produk. Nah, ketika saya membuat metode tersebut, ternyata anak-anak lebih agak diam. Berarti ada yang dikerjakan, Pak, Ada yang dikerjakan, sehingga mereka lebih fokus dengan tugasnya. Seperti itu yang saya alami. Berarti anak-anak ini mungkin suka kerja secara berkolaborasi, Pak ya, nggak kerja sendiri-sendiri. Demikian yang saya lihat ini. Oh baik Pak. Nah selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak lakukan? Ya, strateginya adalah saya akan mengintenkan, kalau selama ini kan paling sebulan sekali Iya. proyek tersebut, lebih banyak ke metode yang lain. Iya. Ternyata kurang efektif. Jadi kedepannya saya ingin metode ini kalau bisa ya setiap masuk itu metode proyek sehingga anak-anak lebih fokus. Berarti Bapak sudah merencanakan metode yang bervariasi Pak ya untuk Iya. mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Baik. Nah kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk merealisasikan rencana Bapak ini? Yang saya butuhkan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Ya, dari tentunya sekolah. ya, ya. Karena untuk membuat proyek ini kan kita membutuhkan budget yang lumayan Benar. besar. Kalau kita kutip dari anak tetap tidak efektif. Benar. Jadi saya usahakan akan menjumpai kepala sekolah dan pihak-pihak sarana untuk melengkapi kira kebutuhan dan alat-alat yang digunakan untuk proyek tersebut ini. Nah, kira-kira kapan ya Bapak akan merealisasikan rencana Bapak tersebut? Karena rencana ini memang sudah pernah saya lakukan, biarpun tidak intern, jadi insya Allah minggu depan ataupun ketika saya masuk akan langsung saya lakukan metode tersebut ini. Nah, kembali tadi kan permasalahan Bapak itu kira-kira berada di level 6 Bapak bilang tadi kan? Iya. Bapak ingin merubahnya kira-kira bisa menjadi setelah Bapak lakukan strategi tadi, kira-kira itu menurut Bapak bisa berubah di level berapa itu? Dari level 6? Kira-kira menurut saya ketika saya merubah metode tersebut ke arah proyek, fokus anak insya Allah akan ke angka 9, malah meningkat gitu. Iya baik Pak, karena 10 itu terlalu sempurna Pak, Iya. ya. Oke Pak Sanusi. Nah dari percakapan kita apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ternyata permasalahan yang saya hadapi pada saat sebelum coaching ini Ya. ternyata sudah pernah saya lakukan, cuma tidak pernah ada yang membuat komentar. Jadi hasil dari coaching hari ini saya melihat bahwa metode yang akan saya gunakan itu lebih bagus ke metode proyek untuk meningkatkan fokus anak-anak dalam pembelajaran. Baik Pak, berarti saya tangkap di sini metode project itu lebih efektif mengatasi masalah anak-anak bosan belajar di akhir jam pelajaran ya Pak ya. Iya, benar. Nah, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Pak. Alhamdulillah sudah dari ada gambaran, permasalahan Ibu. kita
dari pembicaraan. Nah, oke, saya tunggu kabar baik dari Bapak untuk merealisasikan rencana yang sudah Bapak susun tadi. Semoga setelah melakukan mentoring kali ini, saya tunggu kabar selanjutnya, kabar baik dari Bapak Sanusi. Oke, sama-sama Ibu Nana, terima kasih atas waktunya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Pak Sanusi, nanti kalau ada masalah lagi, boleh hubungi saya. Oke, Bu. Oke, alhamdulillah Bu Nana telah melakukan coaching tadi dengan Bapak Sanusi ya, Bu Iya, ya. benar-benar Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Jadi menurut Bu Nana dari saat Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana yang Ibu rasakan? Saya sudah hadir sepenuhnya lesson, kemudian saya juga sudah melakukan menggali pertanyaan berbobot kepada Pak Sanusi sehingga beliau bisa mengungkapkan permasalahan itu secara detail, Pak. Dari hasil coaching tadi apa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sanusi? Pak Sanusi menghadapi masalah beliau siswa beliau itu akan sulit fokus pada jam pembelajaran terakhir. Nah, di sini beliau sudah mencoba beberapa metode, tetapi sering gagal. Terakhir beliau mencoba metode project untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan ternyata alhamdulillah metode itu efektif untuk mengatasi permasalahan siswa cepat bosan atau tidak fokus di jam terakhir. Di jam terakhir, Bu ya. Iya. Jadi setelah Ibu menggali, mengidentifikasi terkait permasalahan beliau, apa rencana yang ingin beliau laksanakan ke depannya? Kedepannya beliau ingin melakukan rencana itu dengan lebih efektif, adanya lebih sering dengan mengkomunikasikannya dengan rekan guru dan kepala sekolah. Tadi dari skala 1 sampai dengan 10, sebelumnya beliau mengatakan 9 targetnya, ya, Pak Sanusi ya. Jadi apa tanggapan itu selaku coach di saat Bapak Sanusi menargetkan angka 9 dari sebelumnya angka 6? Saya merespon dengan sangat baik dan menyemangati beliau bahwa target itu pasti akan tercapai kalau Pak Sanusi bersungguh-sungguh, karena saya melihat siswa di kelas atau di sekolah Pak Sanusi itu juga merupakan siswa yang mau belajar. Terbukti pada saat beliau merubah metode mengajar, mereka bisa fokus. Dan saat ini ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu Nana, di saat Ibu melakukan coaching ini tadi, ya, apa yang hendak Ibu lakukan ke depannya setelah Ibu melakukan coaching ini dengan Bapak Sanusi? Kedepannya saya akan lebih memaksimalkan lagi strategi-strategi yang akan diterapkan dalam coaching ini, Pak. Coaching ini ya, terutama dalam penggunaan terpecah, Bu ya. Ya, penggunaan alur cerita sesuai dengan alurnya, yaitu mendengarkan secara efektif, hadir sepenuhnya, dan melakukan pertanyaan berbobot. Jadi kalau menurut hemat saya selaku supervisor, Bu ya, saya mengamati Ibu selaku coach tadi sudah sangat amat luar biasa. Mulai daripada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, untuk menggali mulai daripada tujuan, mengidentifikasi sampai dengan rencana aksi ke depannya. Ibu Nana ini telah melakukan sebuah alur kerja yang sangat luar biasa. Namun menurut hemat saya yakin Ibu Nana akan lebih baik lagi, terutama dalam hal melakukan rencana aksi bagi coaching ini. Nah, menurut Ibu Nana, apa tanggapan Ibu Nana dari pendapat saya tadi? Semoga saja ke depannya lebih baik lagi, Pak. Saya akan usahakan untuk lebih mendalami alur tirta ini. Pada saat saya melakukan coaching itu, coaching saya itu bisa lebih leluasa mengungkapkan permasalahannya, dan saya bisa memaksimalkan lagi pertanyaan supaya terselesaikan masalah coaching itu dengan sendirinya. Iya, baik, luar biasa. Berarti dari pertanyaan tadi yang saya amati, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Nana, memang secara tidak langsung coach telah menyelesaikan apa yang hendak apa rencana yang hendak ia buat ke depannya. Oke, mungkin Bu Nana terima kasih atas segala kehadiran penuhnya pada hari ini dan juga pengamatannya dan pelaksanaan coaching kepada Bapak Sanusi sebagai coach, Bu Nana ya. Sama-sama Pak Indra. Oke, senang berjumpa dengan Ibu Nana selaku coach. Sukses selalu Bu Nana. Terima kasih Pak Indra. Ya. Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam, Pak Indra.
saya ingin melakukan coaching ini, Pak. Oh, itu ya Petra, boleh. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Petra untuk meng-coaching Bu Nana nanti. Nah, yang pertama, ketika Bapak melakukan coaching itu, Bapak usahakan harus berupaya sesuai dengan namanya alur tirta. Alur tirta ini diantaranya ketika Ibu Nana nanti menjelaskan tentang masalahnya, Bapak harus kehadiran penuh atau present. Yang kedua, Bapak harus mendengarkan secara aktif tentang permasalahan dari Ibu Nana tersebut. Dan yang ketiga, sebelum Bapak melakukan coaching, Bapak harus menerapkan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Baik, Pak. Siap. Nah, nanti ketika Bapak melakukan coaching, pasti harus identifikasi dulu masalahnya, tujuan permasalahannya, dan kira-kira tindak lanjut dari apa yang akan dilakukan oleh Ibu Nana tersebut. Baik, siap, Pak. Untuk sementara seperti ini dulu Pak Indra. Nanti setelah Bapak mengcoaching Bu Nana, nanti akan saya nilai kira-kira bagaimana ketika Bapak menjadi seorang coaching Indra. Terima kasih, Pak. Oke, berarti Pak Indra kita berjumpa lagi nanti setelah Bapak mengcoaching Bu Nana. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Iya, Bu Nana. Pak Indra, saya perlu waktu Pak Indra sekitar 10 menit, ada yang ingin saya bicarakan. Apakah bisa, Pak? Boleh. Baik, Bu Nana. Mungkin Bu Nana ingin menghadapi coach gitu ya, coaching ya. Oke, Bu Nana. Namun sebelumnya, apa kabar Bu Nana hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana di sekolah sudah mulai sudah hampir selesai MPLS-nya? Sudah Pak, tinggal 2 hari lagi ya. Tinggal 2 hari lagi Bu ya. Oke. Jadi Bu Nana pada coaching kali ini apa yang ingin Bu Nana apa keperluan Bu Nana? Begini Pak, jadi saya punya permasalahan. Saya kesulitan membagi waktu antara jam mengajar dengan tugas tambahan yang saya emban. Nah, di sini tugas tambahannya saya sebagai wali kelas Pak. Nah, kadang-kadang di saat siswa punya permasalahan, kita kan mengundang orang tua wali untuk di sekolah, di BK ya, di bimbingan konseling. Otomatis saya sebagai wali kelas harus mendampingi. Nah, sementara di saat yang bersamaan, saya juga punya jam mengajar. Sebenarnya sih Pak, sudah dibuat jadwal sedemikian rupa oleh kurikulum, di mana saya itu kalau mengundang wali siswa itu di jam yang saya tidak mengajar. Nah, tapi seperti kita tahu bersama Pak, wali murid kita kadang-kadang kita undang jam 9, dia datangnya setengah 10 begitu. Nah, itu kan terjadi bentrokan. Nah, menurut Pak Indra, apa yang harus saya lakukan supaya kedepannya saya tidak mengalami lagi beradu tugas tambahan dengan jam mengajar, karena ini sangat mengganggu sekali kapasitas kita Pak ya. Menurut hemat saya itu tadi mendapatkan kendala susah mengatur waktu antara tugas pokok dan tugas tambahan gitu Bu ya. Benar Pak. Kalau boleh saya tahu Bu, apa tugas pokok Ibu di sekolah? Mengajar Pak ya. Mengajar. Seberapa banyak jamnya? Semester ini kebetulan 16 jam. 16 jam ya. Kalau untuk tugas tambahan? Itu kan kalau yang di Apodik cuma 2 jam wali kelas Pak. Cuman beban kerjanya lebih dari 2 jam, tak terduga Pak kan? Iya, baik. Berarti Ibu cuma hanya memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas gitu ya. Oke. Jadi apakah Ibu mengajar Senin sampai dengan Sabtu? Iya. Senin sampai dengan Sabtu. Dari Senin sampai Sabtu hari apa saja yang paling banyak kosongnya? Jumat biasa saya kosong Pak. Mengajar cuma 2 jam di jam pertama, setelah itu free. Sabtu free. Kalau untuk Senin Kamis Bu? Itu jamnya tidak teratur Pak, 1, 2, nanti itu 8 gitu. Tidak teratur berarti Bu. Oke. Sejauh ini dengan pengalamannya Ibu pernah mengundang wali murid untuk berhadapan dengan guru BK. Pada hari apa Ibu ambil? Biasanya saya mengambil pada hari Jumat Pak. Pada hari Jumat. Ya.
itulah pada saat kita mengundang hari Jumat, beliau datangnya hari Senin seperti itu. Padahal sudah saya wanti-wanti, ini saya kosongnya di hari Jumat. Iya. Oke, berarti mungkin di sini ada kendalanya orang tua wali murid yang ibu undang hari Jumat, namun hadirnya pada hari Senin gitu ya. Yang mana di hari lain, yang mana hari Senin itu adalah ibu punya jam mengajar gitu ya. Benar. Oke. Jadi dari segi permasalahan ini, menurut hemat ibu, apa yang ingin ibu capai? Saya maunya siswa orang tua wali siswa itu kalau saya undang hari Jumat jam 9 itu hadirnya tepat waktu. Kalau misalnya diundang hari Jumat, tetap hari Jumat gitu ya, kalau pukul 9 gitu ya. Menurut ibu, untuk mencapai kemauan ibu ini, harapan ibu ini, apa yang harus ibu lakukan? Saya sudah ingin mengkomunikasikan dengan atasan saya. Di sini tidak langsung dengan kelas, akan dengan kepala sekolah Pak ya. Saya akan coba menghubungi dulu wakil kesiswaan barangkali. Jadi harapan saya saat orang tua wali hadir, kemudian saya sedang di kelas, beliau bisa menggantikan saya sementara sampai jam mengajar saya selesai. Nanti saya mendampingi lagi siswa saya ini. Itu harapan saya, Pak. Kan ibu ya. Kalau apakah ada alternatif lain selain itu? Alternatif lain saya pikir meminta bantuan rekan sejawat di sini guru piket menggantikan saya mengajar di kelas. Jadi dari dua opsi ini, opsi mana yang paling ibu kemungkinan besar ibu bisa capai? Sepertinya opsi pertama. Opsi pertama ya, dengan wakil kesiswaan ya. Oke, wakil kesiswaan ini bapak atau ibu siapa nih? Pak Muslim. Pak Muslim ya. Oke, jadi terkait dari mungkin ada dua opsi ya, itu tadi dengan berhadapan dengan wakil kesiswaan ataupun dengan meminta bantuan kepada guru piket ya. Ibu tadi memilih yang paling pertama. Yang pertama itu dengan menjumpai wakil kesiswaan ya. Jadi menurut hemat ibu untuk melakukan ataupun merubah ataupun menyesuaikan harapan ibu tadi itu, kira-kira butuh berapa lama durasi ataupun waktu yang dibutuhkan itu? Secepatnya. Secepatnya. Kira-kira untuk mengubah persepsi wali murid ketika diundang pada hari Jumat misalnya, agar hadir tepat waktu gitu, berapa durasinya, berapa waktu yang diperlukan kira-kira? Kira-kira sekitar seminggu ya Pak ya, maksimalnya ya. Seminggu ya. Karena mengubah kedisiplinannya agak susah itu Bu. Susah. Di sini kan orang tua wali kadang juga nggak sengaja hadir nggak tepat waktu, mereka juga kan bekerja Pak ya. Betul. Kita juga harus pahami itu. Nah untuk sebenarnya mungkin miskomunikasi saja ya. Oke, baiklah. Mungkin Ibu Nana sudah mendapatkan kira-kira dari hasil coaching ini, apakah Ibu Nana sudah mendapatkan rencana ke depannya? Saya sudah ada gambaran dari permasalahan saya, apa yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Iya. Apa yang tadi gambarannya? Gambarannya ya saya meminta bantuan dengan rekan-rekan kerja saya di sini, kepala sekolah dan guru piket. Besar harapan saya selaku coach Ibu Nana mampu menghadapi permasalahan ataupun kendala ini dengan optimal, dengan profesional gitu ya. Walaupun Ibu punya tugas pokok, tugas utama yaitu mengajar, dan Ibu juga punya tugas tambahan. Alhamdulillah gitu ya, tugas tambahan ini menjadi ladang amal jariah kita di samping kita tugas pokok itu ya. Oke, terima kasih Bu Nana sudah menyelesaikan coaching pada hari ini Bu Ya, Nana. sama-sama. Saya juga berterima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mendengarkan saya Pak. Baik, terima kasih Bu Nana. Semoga Bu Nana sukses selalu untuk menyelesaikan kendala ini. Insya Allah Bu Nana berjalan dengan lancar. Kedepannya saya minta coaching lagi seperti ini. Semoga Bapak tidak bosan Pak ya. Baik Bu Nana, siap Bu Nana. Nanti mungkin saya akan menanyakan bagaimana hasil daripada rencana itu melakukan tadi wacana tadi Bu ya. Baik. Nanti mungkin saya akan melakukan perjumpaan dengan supervisor saya Bu ya. Oke Bu Nana, terima kasih Bu Nana. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Indra. Setelah saya mengamati tentang coaching Bapak dengan Bu Nana tadi, alhamdulillah ternyata Bapak mantap sudah melakukan yang namanya dengan apa yang disuruh oleh alur data. Nah sekarang boleh Bapak jelaskan sedikit tentang coaching Bapak tadi terhadap Bu Nana? Begini, menurut hemat saya, Bapak senang sekali. Menurut hemat saya, Bu Nana, beliau mendapatkan kendala
dalam pembagian waktu tugas pokok dengan tugas tambahan. Nah, yang mana tugas pokok beliau harus mengajar selama 16 jam dan tugas tambahan beliau sebagai wali kelas. Namun beliau merasa kendala di saat ada anak murid beliau menghadapi guru BK, dan ketika mengundang wali muridnya, mungkin beliau yang sebagai tugas tambahannya wali kelas untuk mendampingi wali muridnya ini agak terkendala dengan kehadiran daripada wali murid yang tepat waktu. Jadi dengan kendala ini beliau ingin merubah, beliau ingin merencanakan, maksudnya beliau akan berkonsultasi dengan wakil kesesuaian ataupun dengan guru piket rekan sejawat beliau sendiri. Oke, kira-kira tadi tindak lanjut yang tadi dilakukan oleh Bu Nana kedepannya seperti apa? Mungkin Bu Nana kedepannya akan melakukan upaya yang pertama, ada dua opsi beliau katakan tadi Pak ya. Beliau akan menjumpai dengan wakil kesesuaian beliau yaitu Bapak Muslim ya, ataupun dengan guru piket yang bertugas pada hari tersebut. Namun yang paling optimal ini beliau langsung menjumpai kepada wakil kesesuaian selaku atasan beliau itu. Berarti setelah saya melihat tadi Bapak Indra sebagai coaching sudah melakukan kesadaran penuh. Saya melihat dari lalu telah mendengarkan secara sama dengan full tentang permasalahan Bu Nana. Lalu Bapak Indra juga tadi telah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Nana. Nah, saya kira kedepannya boleh kita tingkatkan lagi nanti teknik coaching ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi oleh rekan sejawat. Saya kira Bapak sudah sangat oke dan mantap tadi Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke Pak Indra, sama-sama. Izin pamit dulu Pak, sama-sama. Oke, sama-sama Pak Indra.